الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وتريك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Kaumun itu sini lah. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qaumun tasbiku anwaruhum azkarahum wa qaumun tasbiku azkarahum anwaruhum wa qaumun tatasawwa azkarahum wa anwaruhum wa qaumun la azkara wa la anwara na'udzubillahi min dzalik. Zakirun jakara litastanira bihi qalbuhu fakana zakiran wa zakirun istanara qalbuhu fakana zakiran wallazi istawat azkaruhu wa anwaruhu wa bi dzikrihi yahdi wa yunawwiru yaqtadi. Kata musannif, ada satu kaum yang berdahulu daripada anwar-anwar yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam hatinya. Baru dia itu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada juga satu kaum yang berdahulu zikir baru dimasukkan Allah Ta'ala anwar di dalam hatinya. Ada juga waktu itu satu kaum, satu gulungan yang dimana mereka itu berzikir, disitulah diberikan Allah Ta'ala anwar. Ada juga orang itu berzikir tidak ada anwarnya walaupun di waktu berzikir juga. Nah, di kita memasuki ini masalah orang itu mendapatkan warid namanya lah, mendapatkan warid, mendapatkan anwar, mendapatkan sir, mendapatkan asrar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perlu jasidin kita ketahui tadi. Ada orang itu yang berdahulu merasakan jajab, artinya kenal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekumpulan orang yang mendahulukan cahaya hatinya akan zikirnya. Sekumpulan orang yang mendahulukan zikirnya akan cahaya hatinya. Dalam artian orang itu ada yang berzikir. Yang berzikir lalu diberikan kepanaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada juga orang itu yang belum berzikir, sudah pana namanya. Orang inilah keadaan orang sebelum mendapat ma'rifah lah. Semua yang ulun ceritakan yang di sini, yang beliau ceritakan ini adalah keadaan orang yang sebelum mendapat ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Jadi yang pertama itu ada yang langsung orang itu diberikan kema'rifahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa berzikir. Walaupun kita rancak mau ulanginya ini, kata Bapak kita ulangilah. Artinya kita tuh sewaktu-waktu ada kita tuh tanpa berzikir. Langsung kita merasakan panah terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Langsung tajali kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang yang seperti itu. Ada juga orang itu yang berzikir dulu baru dia mendapatkan kepanaan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Arti kepanaan itu wasil terhadap Allah Ta'ala. Ada orang itu ketika dia berzikir, disitulah dia mendapatkan. Jadi yang ketiga ini seolah-olah waktu kita berzikir ini kita mendapat kepanaan. Ada tadi sudah selesai zikirnya baru dapat. Ada juga sebelum berzikir diberikan Allah Ta'ala. Jajab namanya lah. Kalau bahasa kita itu wasil kepada Allah Ta'ala lah. Kalau bahasa kita itu adalah wasil terhadap Allah Ta'ala. Ada 3 hal orang ini yang mendapatkan wasil terhadap Allah Ta'ala. Pertama, bisa diberikan anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum berzikir. Kada ada apa-apa, langsung panah. Ada di waktu berzikir, ada sesudah berzikir di waktu itu. Ada juga berzikir iya, tetapi kada ada merasakan kepanaan sama sekali. Ada kaum-kaum yang seperti itu. Jasidillah. Itu sebabnya. Masya Allah, alhamdulillah, wa syukurillah.
Seperti telah tersebut, Allah telah memberikan pengetahuan dan pengenalan di alam arwah. Kemudian setelah dizahirkan di alam syahadah. Teliung berarti ini. Teliung. Golongan yang pertama ialah ahlu jajab dan mendapat anwar daripada Tuhannya dengan tiada sebab. Lalu hasil daripadanya mengingat Allah Ta'ala dengan tiada berpayah-payah. Kemudian ia berkembali kepada bersuluk, yaitu dengan memperbanyak mengerjakan amal taat sebagai menyempurnakan daripada hasil pengenalan yang didapatnya ketika jajab. Jadi kalau orang itu langsung diberikan jajab tuh untunglah. Diberikan jajab, kada uyuh bewiritan kayak orang jalan salik tuh kada. Langsung diberikan Allah Ta'ala kenal. Seperti Ibrahim bin Adham Jolon. Udail bin Iyad. Itu langsung diberikan Allah Ta'ala. Langsung dia mengenal Allah Ta'ala. Langsung kenal. Itu langsung daripada Allah Ta'ala. Yang dikehendaki Allah Ta'ala. Langsung ma'rifah tanpa amalia. Ini kada mesti orang yang ahli taat lah. Orang ahli maksiat bisa seperti itu. Contohnya kan Udail bin Iyad. Sidin itu adalah orang yang terkenal dengan merampok orang. Gawian Sidin. Tetapi seperti Utbatul Gulam. Sama. Itu langsung diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kema'rifahan. Langsung tersungkur beliau ketika mendapatkan kema'rifahan. Kada belajar. Tetapi habis itu Sidin bebulik belajar lagi Sidin. Belajar. Kita ini makan tuh belajar merasa jajab ampih sembahyang ampih macam-macamnya ampih sebenarnya itu yang salah kita ini. Lalu kebanyakan kita. Nah ini orang ini langsung diberikan satu golongan seperti inilah langsung jajab langsung habis itu dia karena menerima warid banyak ilmu daripada Allah Ta'ala, sir pengenalan Allah Ta'ala diberikan kepada dia, langsung dia itu nanti setelah dia kembali namanya tanazul, kembali seperti biasa dia akan belajar untuk mencapai kema'rifahan yang kedua. Bahasa kita itulah mustahil pang ma'rifah itu 1-2, cuma jalannya itu seperti itu. Ulun sebutakan 1-2 itu karena apa? Karena tingkatannya seperti itu. Orang nela berjalan di salikin namanya. Buan pian nih salikin ngarannya. Buan pian menuntut ilmu ini termasuk salikin. Namanya orang itu bewiritan lah. Dia tuh mencapai salik namanya ma'rifah. Jadi semalam itu kan dipadahkan akhir daripada salik adalah jajab. Paham lah pian? Artinya mencapai kema'rifahan. Orang yang berzikir lalu dia mencapai ma'rifah. Ma'rifah itu apa guru? Yaitu jajab. Kada mengerti bertambah ulun guru aja gitu. Paham lah pian? Arti jajab itu pian langsung melihat kebesaran Allah Ta'ala. Terbuka pintu hati pian, pintu ma'rifah pian. Pian itu merasa kada mempunyai sifat, kada mempunyai af'al, mempunyai zat. Yang nampak tuh cuma kesempurnaan sifat dan af'al Allah Ta'ala. Itu pian itu namanya mencapai ma'rifat. Itulah namanya ma'rifat namanya, mencapai ma'rifat. Bila pian merasakan berzikir itu pian memandang keelokannya sudah berzikir, nah itu pian mencapai kema'rifahan. Itu pian berdiam, melihat, memandang, bergerak, sudah lezat dah semuanya. Karena apa? Karena yang kita zikiri tadi sudah meliputi kita. Sudah meliputi tajalli namanya Ustaz. Sudah nampak di gerak kita, af'al kita, sifat kita, zat kita, nampak dia tadi yang dizikiri tadi. Nampak apanya? Meliputi kesempurnaan sifatnya tadi, meliputi kita. Nah, di situ namanya kita itu mencapai kema'rifatan. Mencapai ma'rifat namanya terbuka pintu ma'rifat tadi. Nah, begitulah orang yang diberikan jajab tadi. Orang yang langsung diberikan jajab tadi langsung melihat keelokan Allah Ta'ala. Jadi bagaimana hal orang jajab tadi itu? Nah, itu macam-macam halnya. Makanya kita tuh menerima waktu terbuka putu hati pian berbeda-beda lah. Ini berapa kali ulun sampaikan supaya tahu dan orang pun banyak ia bertanya. Seperti apa orangnya itu mendapatkan tadi itu kejajaban itu. Nah, ini. Jadi harusnya. Jadi orang mendapatkan kejajaban itu, mendapatkannya tadi itu nah. Mendapatkan itu apabila orang itu sudah benar-benar melihat kebesaran Allah Ta'ala, maka orang itu dinamakan ma'rifat namanya, mencapai ma'rifat namanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya benar-benar dia itu
Apanya masalahnya apa? Wan. Hah? Apanya? Biar. Sudah. Ijik tulak ya. Diganggu ya. Sudah. Biarkan deh. Bijau aja. Tinggalkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang yang dapatkan kema'rifahan itu seperti itulah, yang kema'rifahan itu. Artinya ada yang langsung diberikan kema'rifahan. Ada juga yang kedua tadi, orang itu menjalani namanya salik namanya. Menjalani salik itu perjalanannya ialah berzikir, berwiritan, musyahadah kuat. Itu baru mendapatkan wasil. Seperti itu jalannya orang tadi itu. Jadi ada 3 macam. Ada yang sesudah berwiritan hanya dapat. Waktu berwiritan kada dapat sama sekali. Sesudah berwiritan baru dia mendapatkan. Itu bisa di jalan kena dapatnya lah. Bisa waktu habis berwiritan. Waktu berwiritan itu luar biasa dia berwiritan. Tapi kada diberikan oleh Allah Ta'ala di ketika itu. Ketika itu. Jadi halnya itu nanti datang setelah dia berwiritan. Sama kita belajar inilah. Umpamanya tuh. Waktu belajar ini kada paham. Kena pas di jalan hanyar. Mesra kita itu. Ulun ini misalnya menjelaskan ini. Waktu belajaran kada mesra ulun menjelaskan. Ternyata sesudah belajaran kena hanyar ulun mesra misalnya. Atau pian mesra. Merasa nyaman, merasa lezat. Nah itu namanya tadudi waridnya datang. Anwarnya tadudi masuk. Nah itu ada yang di waktunya, ada sebelumnya, dan ada sesudahnya. Tidak. Yang kadada itu artinya waktu kita itu berwiritan kadada. Sesudah berwiritan pun tidak ada. Nah itu Jarsidin yang itu na'udzubillah kita berlindung daripada yang demikian itu. Golongan kedua yaitu orang yang salikin atau muridin. Ia terlebih dahulu Jarsidin memperbanyak amalan. Amalan dan mujahadah hingga hasil baginya anwar dan pengenalan. Mujahadahnya kuat, berwiritan, musahadahnya kuat. Baru diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbukanya futuhat tadi. Bukti kebenaran kaum pertama firman Allah Ta'ala yakhtasu birahmatihi mayasya. Ujar Sidin bukti bahwasanya orang itu mendapatkan futuhat, mendapatkan kema'rifan tanpa ada berwiritan. Dalilnya Allah Ta'ala menyatakan yakhtasu birahmatihi mayasya. Allah Ta'ala menghususkan orang itu dengan rahmatnya bagi orang yang dikehendakinya. Jadi boleh aja hendak orang ahli maksiat kah? Kalau Allah Ta'ala memberikan futuhat, terbuka futuhat. Nah, anak orang yang beramaliyah kada diberikan, terserah Allah Ta'ala. Itu diberikan musidin itu aja kenapa jadi wali ya padahal kada ada berisi amaliyah apa-apa aja. Kada pernah munduk ya. Itu kehendak Allah Ta'ala. Memberikan orang itu. Artinya memberikan ilmu rahasia. Kalau ilmu fikih mesti belajar lah. Kalau ilmu sir bisa kada belajar. Ilmu rahasia kada bisa belajar. Langsung diberikan Allah Ta'ala sirnya, rahasianya. Dengan dia. Itu bisa aja kada belajar. Orang itu. Karena apa? Karena semua apabila kita sudah terbuka futuhat itu, ilmu itu kada ada lagi yang di kitab. Kada ada yang di kitab pian. Dan kada ada yang diajarkan guru. Bila inya hendak keluar, kena keluar. Bila inya kada. Dalam artian kalau kita menjelaskan ini, hendak keluar ilmunya itu keluar. Kalau inya kada. Cuma kada sama dengan yang di kitab. Karena apa? Karena kita merasakan sudah sirnya itu. Rahasia itu. Ibarat orang musahadah ini menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala aja. Itu namanya kita yang menyaksikan. Kita yang menyaksikan. Tetapi kalau orang yang sudah ma'rifat, dia tuh merasakan sudah kebesaran Allah Ta'ala. Bukan menyaksikan lagi. Itu namanya ma'rifat tadi itu. Ma'rifat itu benar-benar sudah tahu rasanya. Kalau ulun melihat roti itulah. Melihat roti. Nyaman saku roti itu aja. Isinya coklat. Itu namanya ulun tuh memusahadakan. Mentapakurakan, memikirkan. Tapung isinya itu pasti tapung, pasti itu mentega isinya, pasti itu bergula karena manis. Itu pikiran ulun. Itu namanya musyahadah. Alam ini kita musyahadakan. Itu namanya dalam tahapan musyahadah. Belum merasakan ma'rifat namanya. Wah alam ini nyata bagus panar ini ciptaan Allah Ta'ala. Dibuat oleh Allah Ta'ala. Luar biasa Allah Ta'ala ini menyediakan. Itu kita mengagumi waktu kita bertafakur. Tetapi manakala kita sudah merasakan
Kema'rifahan itu bukan kita mentafakurkan lagi, tetapi kita merasakan. Di mana merasakannya? Ya di seluruhnya. Kita ini merasakan gerak kita ini. Wah, Masya Allah, Allah Ta'ala maulah aku. Kadada lagi maulah aku kalimatnya. Bahasanya itu sudah kita langsung yang merasakan kebesaran af'al Allah Ta'ala itu pada diri kita. Kada kita memusahadakannya lagi, tetapi sudah nampak pada diri kita, sudah nyata pada diri kita. Itu kita, jadi kadada lagi kita tuh memusahadakannya, kadada lagi karena kita sudah mesra dengan itu. Mesra dengan itu. Jadi kadada lagi ibarat mengatakan gula itu manis, pahit, kadada lagi sudah merasakan kita gulanya. Dan setiap gula itu nanti terbuka rahasianya yang kita rasain itu. Misalnya gula ini manis, manis ini karena ditebu, olahan tebu, tebunya diperas, jadi gula. Itu seperti itu, terbuka rahasianya namanya. Kalau kita menggerakkan diri kita, badan kita, batang tubuh kita, memandang kita, mendengar kita, wah terbukalah sifat samanya Allah Ta'ala, terbukalah sifat basarnya, terbukalah sifat kalamnya, semuanya pokoknya terbuka sifatnya, itu namanya sir namanya. Nah itu kadang lagi kita mengisahkan Allah Ta'ala itu bersifat kudrat. Artinya kuasa Allah Ta'ala itu kita membicarakannya. Tetapi kalau kita menggerakkan tangan kita, kita sudah merasakan kudratnya itu. Bukan lagi kita membicarakan. Itulah namanya terbuka futuhat, terbuka sir namanya. Seperti itu. Itu kada bisa, kada mujahadah. Nah orang yang khusus tadi nyaman orang itu. Langsung diberikan rasa yang seperti itu. Nyaman itu. Dan orang yang kedua jadi siding buktinya yaitu kaum yang kedua, yaitu orang yang berzikir melalui jalan suluk, lalu dibukakan Allah Ta'ala nur, wallazi jahadu fina lanahdiyana subulana. Ujar Allah Ta'ala, orang yang benar-benar berjihad, bersungguh-sungguh dengan kami, menjalani akan jalan menuju kami, niscaya jar Allah Ta'ala kami berinya tuh hidayah lawan orang tadi. Wallazi jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kami beri jalannya jar Allah Ta'ala untuk kenal dengan kami itu. Nah ini jalan kita ini, ya jalan kita ini salik namanya. Jalan kita ini salik, berzikir, apalagi musyahadah, bewiritan, puasa, beujlah. Itu gawian orang itu. Nanti diberikan Allah Ta'ala nur namanya di dalam hatinya, atau terbuka juga pintu ma'rifatnya tadi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mudah-mudahan termasuk di antara 1, 2, 3 ini termasuklah kita. Maksudnya tuh adalah kita ini pernah merasakan, itu merasakan bagaimana rasanya nikmatnya terbuka futuhat itu, terbukanya pintu ma'rifah itu. Masya Allah, tabarakallah. Zakirun jakara litastanira bihi kalbahu pakana zakiran wa zakirun tasnara kalbuhu pakana zakiran wallazi istawat azkaru wa anwaruhu wa fi zikrihi yahtadi binuruhi yahtadi. Nah ini perlulah diketahui pian. Ini cara kita awal itu mendapatkan anwar tadi itu. Yang inilah orang yang mengingat supaya bercahayalah dengan dia oleh hatinya. Inilah cara salikin. Jadi orang yang mengingat harus dengan Allah Ta'ala, musyahadah harus dengan Allah Ta'ala, hatinya atau dengan muntungnya selalu berzikir harus dengan Allah Ta'ala. Inilah dinamakan orang salikin jersidin. Nah makanya orang salikin inilah ulun sering madahkan, itu pasti banyak wiritannya, banyak dia mempunyai wiritan. Satu, yang kedua kada tepi begaul, yang ketiga kada suka kemuliaan, yang keempat kada suka kemewahan, kada suka dimuliakan orang, kada suka kemewahan. Kenapa? Di waktu salik ini mengganggu itu, jangan umpatan aja guru. Ingat guru ulun kada usah umpat gen jasidin. Itu guru kita lah, kada usah umpat. Itu kan mursyid kita kayak itu sidin tahu bahwa ini mengganggu. Walaupun kada diganggu pasti kita tuh ada yang mengganggu. Apalagi kita berastilah umpat mengganggu hati kita ini kepada yang lain. Jadi perlu, makanya orang yang salik ini banyaknya lah berpuasa, berujlah, berwiritan, supaya dia masuk ke makam tajrid. Hatinya tuh supaya sunyi mengingat selain daripada Allah Ta'ala aja. Karena bisanya. Makanya orang di makam salikin ini bila kada dipaksa Allah Ta'ala
mengeluarkan yang di hatinya. Dengan cara lembut Allah Ta'ala mengeluarkan yang ada di hatinya. Supaya apa? Di hatinya itu tetap dengan Allah Ta'ala terus. Makanya orang di makam salikin ini banyak cobaannya Bian. Tapi banyak juga kemuliaannya diberikan Allah Ta'ala. Orang ini dihormati orang. Disanjung orang. Orang datang. Macam-macam aja. Pejabat kah. Seberatan tunduk dengan kita. Kalau kita di makam salikin ini. Kemuliaan. Tapi banyak juga balanya. Bini penyarikan. Dipitnah orang, macam-macam disariki orang. Itu macam-macam juga fitnahnya di makam salikin nih. Artinya Allah Ta'ala tuh keduanya mau uji kita. Di segi kita ini dipitnah orang, di segi kita ini dicaci orang, di segi harta kita kadang diambil oleh Allah Ta'ala. Itu berpaksaan namanya Allah Ta'ala. Supaya apa? Hati kita ini tetap aja bergantung dengan Allah Ta'ala. Tetap aja dengan Allah Ta'ala. Artinya diberikan kesusahan, kita ini tetap dengan Allah Ta'ala. Artinya kadang meninggalkan Allah Ta'ala. Habis itu diberi kemuliaan. Doa yang mustajab. Yalah, orang datang banyak dengan kita. Pejabat suka dimuliakan orang. Di waktu kita menjalani salik ini. Hati kita tuh kadang berubah aja tetap dengan Allah Ta'ala. Nah orang ini bisa lulus tuh di makam salikin. Jadi apabila dia tuh tetap aja terus dengan Allah Ta'ala. Diberi kesenangan. Diberi kesusahan. Tetap hatinya dengan Allah Ta'ala. Berarti orang ini istiqamah dah. Berarti sudah masuk ke makam istiqamah namanya. Makanya ujiannya itu kalau guru kita menyebutkan pertama itu Sidin menyuruh kita nih ikhlas ya Sidin. Yang kedua sabar. Nah itu berarti kita kan bila ikhlas itu hati kita ini sampai bersih, mengingat bujur-bujur Allah Ta'ala aja yang kita pegang. Bujur-bujur Allah Ta'ala aja kita pegang. Ikhlas artinya tidak memandang ini, memandang itu, memandang ini di hati sebagai tujuan bersih selain daripada Allah Ta'ala. Ikhlas benar-benar bersih kepada Allah Ta'ala. Nah itu Jasidin habis itu sabar ikam Jasidin. Nah sabar itu karena kita sudah berpegang dengan Allah Ta'ala tadi. Lalu kita mendapatkan ujian dari itu. Yang banyak. Diberi pangkat, diberi jabatan. Balaknya banyak juga tadi. Dipitnah orang, dicaci orang. Macam-macam. Itu. Nah itu supaya kita maksudnya tetap daripada yang pertama tadi itu. Dapat bala, dapat kenikmatan, tetap berpegang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu namanya istiqamah, namanya hati kita. Nah, bila sudah lulus itu menjadi istiqamah aja sih. Nah, berarti kita lulus tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga lulus berarti. Namun bisa kayak itu. Istiqamah, wiritan istiqamah sudah, hati istiqamah sudah. Artinya tenang aja, dapat ini, dapat itu, tenang aja, kada ada lagi gelisah. Nah, baru kita tuh sering nanti terbuka futuhat namanya, dibukakan Allah Ta'ala benar-benar Allah Ta'ala tuh memperkenalkan dengan diri kita ini bagaimana ikhlas yang sebenarnya, bagaimana sabar yang sebenarnya, bagaimana istiqamah yang sebenarnya. Nanti terbuka rahasia daripada ikhlas, terbuka rahasia daripada sabar, terbuka rahasia daripada istiqamah itu nanti terbuka sendirinya. Baru seseorang itu mendapatkan makam di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makam itu kalau kita punya mursyid, makam itu bisa diberikan mursyid kita lah. Mursyid kita kalau sudah selesai beliau pasti mengatakan makam kita itu diberi wilayah kita. Seperti itu biasanya. Wallahualam. Orang masing-masing kan, masing-masing lah. Aisdin, orang yang mengingat yang telah bercahaya hatinya, maka ia ingat inilah jalan yang didapat oleh orang yang zazab jasidin. Orang yang mengingat yang telah bercahaya hatinya, maka ia ingat inilah yang telah didapat oleh orang yang jajab. Jadi sudah ingat tadi jalan salikin, lalu hatinya bercahaya. Bercahaya. Nah, artinya wiritan kita itu semuanya lah. Wiritan kita ini semuanya itu menjadikan cahaya di dalam hati kita, nur di dalam hati kita. Nur itulah nanti disebut namanya nur Islam namanya, nur iman namanya, hanya nur yakin. Kalau di tahap pertama orang awam itu namanya nur Islam. Kalau tahap kedua namanya nur apa tadi? Nur iman namanya. Yang kedua, yang ketiga adalah nur yakin. Nur iman itu kita benar-benar percaya bahwasanya tidak ada lagi yang memberi paat dan mudarat ini cuma Allah Ta'ala. Itu orang salikin. Percaya bujur bahwasanya dia ini beramaliyah itu benar-benar ditulungi oleh Allah Ta'ala. Dan tujuannya untuk Allah Ta'ala. Itu nur iman, percaya bujurnya. Oh, ini tahapan orang salikin tadi. Yaitu pekerjaannya musyahadah. Yakin bahwasanya setiap amalnya ini disaksikan oleh Allah Ta'ala.
Hanyar kena tajalli Allah Ta'ala, lalu dia yakin namanya. Nur yakin namanya, yakin benar-benar. Nur yakin itu terbuka sirnya namanya kena ainul yakin. Benar-benar yakin. Karena apa? Sudah dipadahkan gula ini manis, lalu gula itu dirasaninya yakin. Lalu dipadahkan pulang bahannya ini, bertambah yakin namanya. Asrarnya terbuka. Nah itu hakul yakin. Naik terus seperti itu. Dan orang yang bersamaan zikir dan anwarnya, maka yang dengan zikir itu ia diberi petunjuk, ia berpetunjuk dengan nurnya, ia ikuti. Nah ini ulun padahkan sedikit lagi lah, sebuting pulang. Ini di masa salikin aja masih lah sesuai dengan yang inilah. Jadi kalau kita itu musahadah lah, musahadah. Kita ini kan musahadah, misalnya musahadah. Musahadah ini kuat, berzikir kuat. Berzikir kuat, musahadah kuat, beramaliyah kuat. Kita inilah. Lalu di hati kita itu namanya timbul nanti ada sesuatu di dalam hati kita ini timbul. Timbul, anggaplah ulun mengatakan ini seperti suara lah. Seperti suara di hati kita ini. Yang mengatakan tuh zikirnya tuh seperti ini. Zikirnya tuh harus seperti ini. Atau Ika membaca ini aja. Atau berzikir itu seperti ini yang lezat. Ujar dia di dalam hati inilah. Ampun maaf ulun lah. Ampun maaf ulun memadahkan ini. Bukan berarti itu artinya itu napa ngarannya guru aja. Nah kalau kita musyahadah, di wakam kita musyahadah, makam kita masih menjalani itu berzikir. Itu ada masanya kita tuh hendak berzikir kada waktu duduk, waktu berjalan, waktu kita dengan di tengah orang nanti. Kita ada masanya kita tuh hendak berzikir di tengah orang. Wirid di dalam hati kita ini timbul seperti itu. Nah itulah namanya irsyad namanya. Ujar Sidin nur tadi itu menjadi petunjuk untuk terbukanya jajab. Yaitu tadi itu. Ini kalau ulun kisahkan panjang ini sebenarnya lah, tapi ulun ringkas inilah yang ini. Nah itu namanya irsyad. Bila yang seperti itu pian turuti aja. Pian turuti ini hendak berzikir. Makanya orang itu kadang aneh. Riang itu berzikir jadi tengah orang. Petunjuknya seperti itu kayak apa pian? Petunjuknya kayak itu. Jajabnya tuh awal jajabnya seperti itu. Nah apabila dilakukannya itu dia bertambah lezat, bertambah terbuka dengan Allah Ta'ala. Nah orangnya tadi itu bisa terbukanya. Misalnya anak nyaman berzikirnya berjalan. Berjalan jadinya itu berjalan sampai habis nyamannya itu. Berzikir jadinya berjalan. Orang kada biasanya sidin kayak itu. Kada biasanya. Itu namanya irsyad petunjuk di hatinya seperti itu. Ulun bisa aja melihat guru ulun. Saban subuh di pos saja sidin. Tasbih jadi pos. Wah. Padahal sidinnya orang alim besar. Ganal. Kesayangan guru pulang. Ini sidin berwiritan di posnya sambil berpandiran dengan orang. Kadang kadang sidin karena sidin asiknya. Wiritan sidin dipandiri guru. Sidin asiknya sidin. Kita nih kayak apa kelakuan kita sidin tak orangnya. Karena sidin panah dengan zikir sidin itu, asik dengan zikir sidin itu. Nah, biar asik itu, kalau ini lagi asik ya di warung, tapi hutang nguliknya, lain itu. Nah, itu. Ini bila karena yang seperti inilah orang ini karena seperti ini itu sir namanya mainnya lah. Ini jangan pian kena sir-siran. Ini sir ini pian biar hendak minta apa dengan orang itu kalau sirnya hendak minta pian. Karena petunjuknya minta anunya. Padahal kada biasanya minta orang ini. Itu kada bisa ditahan itu. Kada bisa ditahan. Aku hendak wadah si anu, itu kada bisa ditahan. Aku hendak mengambil anu di situ, kada bisa ditahan. Itu sirnya. Amun waktunya kada ada sirnya itu pian kajahakan gin kadanya menerima. Pian beri kadahakon. Tapi biar pian kada hendak di waktunya hendak diambilnya. Itu sir bahasanya. Ada kita ini diser memaksa merampok kita ini. Lain sir yang begawi itu lain. Itu kada bisa. Makanya orang ini bila hendak keluar tengah malam, keluarnya tengah malam. Kada bisa ditangati itu, kada bisa. Itu ketika sir orang ketujuh musyahadah. Lalu timbul sirnya, berjalan keluar jadinya, keluar. Kada bisa diapa-apai itu. Itu namanya irsyad namanya. Bila diturutinya terbuka futuhatnya. Nah itulah lezatnya di situ. Nah ini makamnya kayaknya ulun jelaskan yang di sinilah. Karena ini panjang penjelasannya. Maksudnya rasanya itu panjang. Dibukakan ulun itu panjang. Itu nah. Cuma ulun memberitahunya tuh. Kita ini kada mesti biasanya orang yang sudah di makam salikin, di makam musyahadah yang kuat, itu kadang berzikirnya itu kada mesti lagi di kamarnya. Kehendaknya tuh kadang-kadang pian sambil berduduk, sambil kada kekaruan bang, sambil melihat ayam aja kah, itu panginya sudah.
Tapi dia tuh asik terus, tangannya asik, hatinya asik, pandangannya asik, hatinya asik. Kada kau lagi itu ditangati, kada bisa diapa-apai lagi. Itu keasikannya. Ngalih ulun mengisahkannya kayak apalah. Cuma demi untuk kisahnya. Kayak itu pang sudah kada kawa. Itu tuh namanya sir. Iya jar ulun tadi. Amunnya sirnya tuh hendak mengambil, aku hendak minta di anuan situan orang tuh ya. Itu sirnya diberinya itu. Sir diambilnya, kada tahunya, aku pokoknya minta. Kada tahu urusannya. Tapi orang itu pasti karena sirnya itu, orang itu pasti menjulung. Karena itu perintah yang hak. Waktu mengambil itu benar-benar dia merasakan lezat. Karena dari sir itu dia mengambil itu. Bukan daripada nafsunya kada. Misalnya hendak ini, hendak berendang, hendak bapak itu kada bisa ditangati. Orang tua berendam di dalam imbir misalnya, kada kau ditangati. Karena jajabnya namanya. Karena sir warid itu menghilangkan akal basariahnya. Itu belum panah itulah, belum panah tuh. Tapi pian jangan cucubaan bulik inilah, hendak membawa nasi bungkus 3 aja. Ini menurut sirnya guru aja. Nah, dia bisa itu lain nafsu itu. Nyata dia membawakan anak bini dah itu ketahuan sudah. Lain itulah. Mudah-mudahan kita merasakan itulah nanti. Ulun pandir ini kada ingat ulun kena. Kada ingat habis sampai lah. Padahal lagi asik-asiknya. Mengisahkan ini ulun biar semalaman ulun wani mengisahkannya. Asal waktu asik ini. Asal asik ini pian rasakan aja. Pian itu. Rasakan aja. Itu waktu asik seperti ini pian akan merasakan bagaimana sir itu masuk ketika kita berwiritan. Itu seperti itulah keadaannya. Jadi kalau wiritan mun kita di awam ini berwiritan tuh pasti subhanallah, subhanallah. Ini kada lagi pian. Kada lagi itu. Kenapa bukan yang diucapnya ini umpat berzikir, tapi seluruh tubuhnya umpat berzikir sudah. Seluruh tubuhnya sudah umpat ingat sudah. Ini mulai tajali sudah orang ini. Bilanya tajali itu berzikirnya sambil mahampas imbir aja lagi gawiannya bisa. Maksud ulun tuh jajab itu kada masih lagi zikir mengikuti tasbih dah. Kada lagi pian mengikuti tasbih. Apa yang pian lihat itu jadi zikir. Ingat tuh pokoknya yang dizikiri itu tajali sudah. Untuk apa lagi pian? Kada perlu lagi berzikir mengikuti tasbih. Semakin pian menggerakkan tasbih semakin berbunyi semakin nampak pian. Semakin pian menggerakkan badan pian semakin tajalinya. Semakin asik kita itu dengan Allah Ta'ala itu. Karena apa? Sempurna kita melihat gerak dan diam kita ini sempurna loh bang pokoknya. Itulah nikmatnya lah kalau kita sudah jajab itu. Mudah-mudahan sabarataan ini manfaat. Mudah-mudahan kita dibukakan futuhat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu ma'rifah oleh Allah Subhanahu wa taala, dirasakan bagaimana lezatnya ma'rifah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fir lana ma madha. Rami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fir lana ma madha واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة.